Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soli dan solihah, kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Agri. Semoga kalian di sana selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar. Nah, seperti biasa dalam matematika, operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum kita simak pembahasannya, jangan lupa kalian baca basmalah terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu hari ini. Oh iya, sebelumnya untuk bisa membuat kalian lebih semangat lagi, kalian simak kata-kata motivasi berikut ini. Nah, gimana teman-teman? Jadi, kalian tidak usah banyak mengeluh, justru dalam belajar matematika harus lebih semangat lagi ya, karena hasil itu penting, tapi ada yang lebih penting, bagaimana proses menjawabnya untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi semangat teman-teman. Oke, kita akan bahas operasi yang pertama, yaitu tentang operasi penjumlahan aljabar. Nah, untuk lebih memahami apa sih operasi penjumlahan aljabar atau seperti apa sih penjumlahan dalam aljabar, kita langsung ke contoh soal berikut ya. Kalian simak baik-baik. Di sini ada soal, tentukan hasil penjumlahan dari 10P pangkat 3 ditambah 2Q pangkat 2 dikurangi 3PQ dikurangi 10 dan 5P pangkat 3 dikurangi 4Q pangkat 2 ditambah 7PQ dikurangi 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Penjumlahan bersusun ke bawah, kalian masih ingat? Langkah pertama, kita tuliskan bentuk aljabar yang pertama, yaitu yang ini. Nah, mari kita tuliskan. Setelah itu, kita tuliskan bentuk aljabar yang kedua. 5P pangkat 3 dikurangi 4Q pangkat 2 ditambah 7PQ dikurangi 2. Kita tuliskannya di bawah bentuk aljabar yang pertama. Nah, di sini. Oh ya teman-teman, kalian harus ingat ya, penjumlahan aljabar itu yang bisa dijumlahkan hanya yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contoh di sini 10P pangkat 3 kita bisa jumlahkan dengan 5P pangkat 3 karena dia memiliki variabel atau huruf yang sama dan pangkatnya juga sama. Nah, jika hurufnya sama tapi pangkatnya berbeda, itu tidak bisa ditambahkan teman-teman karena variabelnya berbeda. Oke, setelah itu mari kita jumlahkan kedua bentuk aljabar tersebut. Ingat ya, ini ditambah karena penjumlahan. Mari kita hitung satu persatu.
Nah, untuk menghitungnya, kalian harus perhatikan tanda positif dan negatifnya. Di sini, pertama, 10P pangkat 3 ditambah 5P pangkat 3. Oh ya teman-teman, di sini juga harus sejajar ya yang memiliki variabel dan pangkatnya yang sama. Jadi P sama P, P itu harus sejajar agar bisa kita jumlahkan. Nah, ayo kita hitung 10 tambah 5. Kebetulan itu bilangannya positif semua ya. Jadi 10 tambah 5 langsung bisa kita tuliskan menjadi 15P pangkat 3. Nah, kalian juga harus ingat nih, dalam penjumlahan aljabar dan pengurangan aljabar, kita hanya mengoperasikan, menjumlahkan atau mengurangkan angka-angkanya saja. Jadi, variabelnya itu tidak usah kita apa-apakan. Nah, variabelnya tetap. Karena ini P pangkat 3, kita tulis saja P pangkat 3. Jadi, tidak ada perubahan di variabelnya. Kita hanya menjumlahkan atau mengurangi angkanya saja. Next, yang kedua, di sini ada, nah tandanya harus kalian perhatikan, positif 2Q pangkat 2 ditambah negatif 4Q pangkat 2. Nah, jika berbeda tanda seperti ini, kalian boleh kotret ya. Di sini misalkan positif 2 atau positif itu tidak ditulis, tidak apa-apa. Dikurangi, oke, ditambah dulu. Ditambah, karena ini penjumlahan, negatif 4. Kenapa harus dituliskan seperti ini? Agar kalian tidak salah nanti hasil tandanya. Tapi jika kalian bisa langsung, boleh saja. Oke, plus 2 ditambah negatif 4. Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 2. Nah, di sini bayar 2, pinjam 4, berarti masih kurang 2. Kalau masih kurang, berarti tandanya negatif. Maka di sini hasilnya negatif 2Q pangkat 2. Selanjutnya, di sini perhatikan lagi tandanya. Ternyata ini pengurangan. Pokoknya kalau pengurangan itu milik angka yang belakangnya. Negatif 3PQ ditambah 7. Oke, kita hitung. Negatif 3 ditambah 7. Pinjam 3, bayar 7. Berarti lebih atau masih kurang? Lebih. Lebih berapa? Lebih 4. Maka di sini hasilnya negatif 3PQ tambah 7PQ adalah positif 4PQ. Selanjutnya yang terakhir, negatif 10 ditambah negatif 2. Nah, ini penjumlahan negatif 2 kali. Negatif 10 ditambah negatif 2. Jika negatif ditambahkan dengan negatif, berarti negatifnya menjadi lebih besar. Nah, hasilnya adalah negatif 10, pinjam 10, pinjam lagi 2. Maka pinjamnya semakin berjumlah besar, yaitu negatif 12. Nah, di sini. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Kalian boleh cek apakah dari hasil tersebut ada variabel yang sama. Jika ada variabel yang sama, maka variabel yang sama tersebut bisa kita jumlahkan. Tapi di sini tidak ada yang memiliki variabel yang sama, maka ini adalah hasil akhirnya dari penjumlahan bentuk aljabar tersebut. Nah, ini dia. Oke, supaya kalian lebih memahami, coba kalian latihan soal yang selanjutnya. Tentukan hasil penjumlahan dari negatif 7A pangkat 2 ditambah 4B dikurangi 6C dikurangi 2 dan negatif 5A pangkat 2 ditambah 3B dikurangi 5.
Silahkan kalian kerjakan sendiri supaya kalian lebih bisa. Jangan lupa kalian boleh menggunakan cara pengelompokan atau cara bersusun ke bawah. Jika kalian menggunakan cara bersusun ke bawah, maka kalian tuliskan dulu bentuk yang pertama, kemudian jumlahkan dengan bentuk aljabar yang kedua. Oke, sini ya, negatif 7A pangkat 2 ditambah 4B dikurangi 6C dikurangi 2. Nah, kita tuliskan bentuk aljabar yang kedua yang variabelnya sama, harus sejajar. Oke, A pangkat 2 berarti yang negatif 5A pangkat 2 kita disimpan di bawahnya 7. 5 A pangkat 2. Oke, 3B kita simpan di bawahnya 4B. 3B. Selanjutnya negatif 5. Nah, negatif 5 ini harus sejajar dengan yang konstanta saja di bawah negatif 2. Nah, di sini. Baru kita jumlahkan. Perhatikan tanda positif dan negatifnya ya. Oke, jumlah tambah. Yuk kita hitung. Negatif 7A pangkat 2 ditambah negatif 5A pangkat 2. Negatif pinjam 7 pinjam 5, berarti pinjamnya semakin besar. Negatif 12A pangkat 2. Selanjutnya 4B ditambah 3B. Ya, karena positif semua, mudah ya, jadi 7B. Next, nah di sini 6C. Ada temannya tidak? Tidak, anggap saja di sini 0. Negatif 6 ditambah 0, tetap negatif 6C. Selanjutnya yang konstanta, negatif 2, negatif 5, pinjam 2, pinjam 5, pinjamnya semakin besar yaitu negatif 7. Oke, selesai deh, karena tidak ada yang memiliki variabel yang sama, jadi ini hasil akhirnya. Selanjutnya, kita akan bahas operasi yang kedua, yaitu pengurangan aljabar. Pengurangan aljabar masih sama ya dengan penjumlahan aljabar prosesnya. Hanya yang membedakan tandanya saja, itu dijumlah, ini dikurang. Nah, jadi tetap yang bisa dikurang itu yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Oke, tentukan hasil pengurangan dari 2x pangkat 3 dikurangi 3y pangkat 2 dikurangi 7z dikurangi 2 dari x pangkat 3 tambah y pangkat 2 dikurangi 3z. Nah, teman-teman, dalam pengurangan aljabar kalian harus perhatikan katanya. Di sini terdapat kata dari. Nah, berpengaruh atau tidak? Jelas berpengaruh. Jadi, dalam pengurangan aljabar ada kata dari dan ada kata oleh. Jika katanya itu oleh, maka bentuk aljabar yang pertama dikurangi bentuk aljabar yang kedua. Tapi jika ada kata dari, maka bentuk aljabar yang kedua dulu, baru dikurangi bentuk aljabar yang pertama. Nah, di soal ini terdapat kata dari. Maka, yang harus dituliskan terlebih dahulu yaitu bentuk aljabar yang kedua, baru dikurangi bentuk aljabar yang pertama. Oke, kita menggunakan cara yang bersusun juga ya. Berarti kita tuliskan yang pertama, yang di atas adalah yang bentuk aljabar yang kedua dulu, karena katanya dari. Nah, di sini, x pangkat 3 tambah y pangkat 2 dikurangi 3z. Baru bentuk aljabar yang pertama di bawahnya.
2x pangkat 3 dikurangi 3y pangkat 2 dikurangi 7z dikurangi 2. Baru kita kurangkan. Pengurangan, ingat tandanya minus, sangat berpengaruh. Tanda ini harus selalu kalian perhatikan ketika mengurangi bilangan-bilangannya. Oke, pertama, x pangkat 3 itu koefisiennya berapa? Masih ingat jika huruf saja? Ya, 1. Berarti di sini kita hitung 1 kurang 2. Oke, bayar 1, kalau positif bayar. Kurang 2. Bayar 1, pinjamnya 2, berarti masih kurang. Kurang berapa? Kurang 1. Maka di sini x min 2x pangkat 3 min 2x pangkat 3 hasilnya negatif x pangkat 3. Ya, betul ya, karena angka satunya tidak perlu dituliskan, jadi langsung variabelnya negatif x pangkat 3. Selanjutnya, ini juga ada angka 1 ya, pasti. Kalau yang huruf saja koefisiennya 1. 1y pangkat 2 dikurangi negatif 3y pangkat 2. Oke, kita hitung. 1 dikurangi negatifnya, jangan lupa di bawah ini tanda ini punya angka 3, punya angka yang belakangnya. Nah, di sini 1 dikurangi negatif 3. Kalian masih ingat bertemu tanda negatif 2 kali, maka ini berubah menjadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, maka positif y pangkat 2 dikurangi negatif 3y pangkat 2 hasilnya plus atau positif 4y pangkat 2. Selanjutnya, negatif 3z dikurangi negatif 7z. Negatif 3 dikurangi negatif 7. Oke, ketemu tanda 2 kali lagi nih, tanda negatif 2 kali sini. Maka negatif 3 menjadi ditambah 7. Pinjam 3, bayar 7. Berapa hasilnya? Ya, lebih 4. Oke, menjadi tambah 4z atau positif 4z. Selanjutnya, nah di sini konstantanya bentuk aljabar yang kedua adalah konstantanya negatif 2. Sedangkan bentuk aljabar yang pertama itu. Sedangkan bentuk aljabar yang kedua yang ini tidak memiliki konstanta. Maka kita karena di sini kosong tulis saja 0. Nah, sekarang 0 dikurangi negatif 2, ingat 2-nya negatif ya. Nah, berapa? Apakah negatif 2 apa positif 2? Karena ini bertemu tanda negatif 2 kali, berarti hasilnya menjadi positif 2. Nah, jadi 2-nya jadi positif. Berarti hasil akhirnya adalah negatif x pangkat 3 tambah 4y pangkat 2 tambah 4z tambah 2. Oke, perhatikan ya. Jika katanya dari kedua dulu baru kurangi yang pertama. Kalau katanya oleh bentuk pertama dikurangi bentuk kedua. Next. Nah, di sini. Tentukan hasil pengurangan dari 5x pangkat 2y pangkat 2 ditambah 2xy dikurangi z. Oleh. Nah, di sini katanya adalah oleh 4xy dikurangi 3yz ditambah z. Oke, kita hitung. Berarti kalau katanya oleh, yang di atas adalah bentuk yang pertama. 5 x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah 2x y dikurangi z. Nah, kemudian kita tuliskan bentuk yang kedua.
Di bentuk aljabar yang kedua, adakah yang memiliki variabel X pangkat 2, Y pangkat 2? Ternyata tidak ada, berarti langsung kita tuliskan, ini harus sejajar, yang variabelnya sama harus sejajar, berarti 4XY kita tuliskan di bawah 2XY. Nah, di sini 4XY. Kemudian di sini 3YZ, tapi di bentuk aljabar yang pertama tidak ada YZ. Kita boleh tulis yang variabelnya sama dulu, 2Z. Nah, kita tulis di sini positif, ini tandanya positif ya, 2Z. 2Z. Oke, kemudian baru yang terakhir negatif 3YZ. Negatif 3YZ. Oke, baru kita kurangi. Nah, kurang. Oke. 5X pangkat 2, Y pangkat 2, karena di sini yang bentuk aljabar kedua tidak ada, kita simpan 0. 5 kurang 0, nah berarti tetap ya. 5 turun saja langsung. X pangkat 2, Y pangkat 2. Selanjutnya 2 dikurangi 4. Nah, itu di situ tandanya 2 dikurang sini ya, kurang di sini dulu. Nah, karena ini kurang nih di sini. 2 dikurang 4 berapa? Bayar 2, pinjam 4, berarti masih kurang 2. Kalau kurang tandanya negatif. 2X Y. Selanjutnya negatif Z, berarti artinya ada angka 1. Negatif 1 dikurangi 2Z. Negatif 1 dikurangi 2Z. Nah, 2 di sini hasilnya negatif 1, negatif 2. Pinjam 1, pinjam lagi 2, berarti negatif 3Z. Oke, yang ini di sini tidak ada ya. 0 dikurangi negatif 3. Karena bertemu tanda negatif 2 kali, berarti menjadi positif 3. Oke, berarti di sini ditambah 3YZ. Nah, ini deh hasil akhirnya. Sudah tidak ada yang memiliki variabel yang sama, jadi selesai sampai di sini. Selanjutnya, kita akan bahas operasi aljabar yang ketiga, yaitu tentang perkalian aljabar. Dalam perkalian aljabar ada beberapa perkalian antar suku-suku. Yang pertama, perkalian satu suku dengan satu suku. Kalian masih ingat satu suku itu apa? Satu suku itu hanya terdiri dari satu suku yang tidak ada penjumlahan atau tidak ada pengurangan. Seperti apa contohnya? Oke. Tentukan hasil perkalian dari 5X Y pangkat 2 dengan negatif 7X Y. Nah, berarti kita langsung bisa mengalihkan. Bagaimana cara mengalihkannya? Oke. Karena ini satu suku, negatif 5XY pangkat 2. Maaf, 5XY pangkat 2 dan ini negatif 7XY. Nah, langsung kita bisa kalikan dengan cara angkanya dulu terlebih dahulu. Negatif 5 dikali 7. Angkanya dulu ya, satu per satu. Nah, kalian harus ingat dalam perkalian
Jika ada salah satu yang negatif, maka hasilnya negatif. Tapi jika tandanya itu sama, seperti negatif kali negatif, positif kali positif, itu hasilnya positif. Berarti ini hasilnya negatif. Negatif berapa? 5 kali 7. Negatif 35. Nah, negatif 5 kali 7, negatif 35. Oke. Kemudian, jika dalam penjumlah dan pengurangan, hurufnya itu nggak diapa-apain, tapi kalau dalam perkalian, hurufnya pun ikut berubah. Kayak di sini. 5, di sini ada X-nya 1. X pangkat 1. Kemudian di sini yang negatif 7 ada juga X-nya pangkat 1. Dalam perkalian, kalau ada huruf atau variabel yang berpangkat, pangkatnya itu ditambah. Karena di sini X-nya pangkat 1, di sini X pangkat 1, maka X-nya itu menjadi X pangkat 2. Nah, di sini X yang 5 ada 1, yang bersama negatif 7 ada 1. Jadi X-nya ada berapa? Ada 2, atau tulisnya X-nya itu pangkat 2. Kemudian Y-nya. Di sini Y-nya pangkat 2. Di sini Y-nya pangkat 1. Berarti Y-nya 2 tambah 1. Jadi Y-nya adalah Y pangkat 3. Nah, di sini. Berarti hasil akhirnya berapa? Yaps, kita satukan penulisannya, yaitu negatif 35 X pangkat 2 Y pangkat 3. Oke, next. Tentukan hasil kali dari negatif 3A pangkat 2B dengan negatif 9A B C. Oke, kita angkanya terlebih dahulu. Negatif 3 dikali negatif 9. Nah, ini tandanya sama semua. Berarti negatif 3 dikali negatif 9. Hasilnya adalah 27. Negatif kali negatif positif. Selanjutnya kita selesaikan. A. Ada A pangkat 2, kemudian yang bersama negatif 9, A-nya ada 1. Jadi A pangkat 2 tambah 1. A-nya menjadi A pangkat 3. Selanjutnya B. Di sini ada B pangkat 1. Di sini ada B pangkat 1. Berarti B-nya menjadi B pangkat 1 tambah 1. B pangkat 2. Selanjutnya, di sini negatif 3A pangkat 2B tidak ada C. Sedangkan di sini terdapat C. Nah, karena C-nya hanya ada 1, nanti kita tuliskan berarti C saja. Nah, jadi hasil akhirnya berapa? Kita satukan. 27 A pangkat 3 B pangkat 2 C. C-nya tulis lagi ya, karena di sini tidak ada, di sini 1, berarti C-nya juga hanya 1. Nah, itu perkalian satu suku dengan satu suku. Jadi kalikan satu persatu mulai dari angkanya, kemudian baru variabelnya. Pangkatnya ingat ditambah kalau dalam perkalian. Selanjutnya perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, maksudnya di sini misalkan kalikan 4Y pangkat 2 dengan 7Y tambah 5. Nah, di sini kan jelas. Di sini 4Y pangkat 2 itu satu suku. Di sini ada dua suku, yaitu 7Y dan 5. Maka kita harus menuliskan bentuknya menjadi seperti ini terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya kalau perkalian satu suku dengan dua suku, kalian ingat sifat distributif. Sifat distributif itu apa? Misalkan di sini ada A kali B tambah C. Nah, itu kita bisa jabarkan menjadi satu persatu. A dikali B terlebih dahulu, maka di sini tulis A kali B. Karena ini ditambah, berarti di sini pun tulis menjadi ditambah. Kemudian gantian. Sekarang A dikali dengan C. Nah, maka dijabarkan menjadi seperti berikut ini ya. Oke,
Kembali ke soal 4Y pangkat 2 dengan 7Y tambah 5. Kita tuliskan dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, kata dengannya kita hilangkan, ubah menjadi bentuk seperti ini nih. Nah, di sini. Jadi ini 4Y kemudian dalam kurung 7Y tambah 5. Ini tuh artinya dikali. Hanya tanda kalinya itu biasanya tidak dituliskan. Sekarang kembali lagi ingat yang sifat distributif di sini, berarti gantian. 4Y dulu dikalikan dengan yang depan. 4Y pangkat 2 dikali dengan 7Y. Oke. 4Y pangkat 2 dikali dengan 7Y. Kemudian gantian 4Y pangkat 2 dikali dengan 5 di sini. 4Y pangkat 2 dikali 7Y. 4 dikali 7. 4 dikali 7 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 28. Kemudian Y pangkat 2 dengan Y. Jadi Y-nya ada Y pangkat 3, tambahin ya. Kemudian di sini 4 dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian Y-nya jadi pangkat berapa? Karena di sini yang memiliki Y itu 4, Y pangkat 2, sedangkan 5-nya tidak, berarti Y-nya tetap Y pangkat 2. Nah, jadi hasil akhirnya menjadi di sini 28 Y pangkat 3 ditambah 20 Y pangkat 2. Ini tidak bisa kita jumlahkan lagi karena variabelnya berbeda walaupun hurufnya sama-sama Y tapi pangkatnya berbeda. Jadi selesai sampai sini. Nah, selanjutnya di sini ada negatif 2M dengan 6M pangkat 2 kurang 5M pangkat 2N. Yuk, kita bisa menyelesaikan, berarti ubah dulu dalam bentuk negatif 2M dikali langsung, berarti tuliskan yang dalam kurungnya 6M pangkat 2 dikurangi 5M pangkat 2 N. Nah, baru kita kalikan. Negatif 2 dulu dengan 6. Negatif 2 dikali 6. Berarti negatif kali positif, negatif 12. Sekarang M-nya. M dengan M pangkat 2. Berarti M pangkat 3. Ada M-nya pangkat 1 dengan M pangkat 2 menjadi M pangkat 3. Selanjutnya, negatif 2M dikalikan dengan 5M pangkat 2N. Angkanya dulu negatif 2 dikali negatif 5. Negatif kali negatif, tandanya dulu positif. 2 kali 5, 10. M-nya di sini 2M. M-nya 1, di sini 5M pangkat 2. M-nya 2, berarti M-nya menjadi pangkat 3. Oke, N-nya tulis lagi karena yang 2 tidak ada N-nya, maka M-nya tulis kembali di sini. Nah, ini dia hasil akhirnya. Selanjutnya, perkalian 2 suku dengan 2 suku. Nah, 2 suku ya, ini sama-sama 2. Misalkan, kalikan 2A tambah 3B dengan 3A dikurangi 2B. Oke. Di sini kita tuliskan dulu. Nah, bentuknya menjadi seperti ini.
kata dengannya kita hilangkan. Langsung ya, 2A tambah 3B dikali 3A dikurangi 2B. Jadi langsung dalam kurungnya di sini sebetulnya ada tanda kali. Ini tuh artinya perkalian, berarti dikali. Hanya tandanya tidak ditulis. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita hitung sama-sama. Pertama, kalian ini harus ingat urutannya. Jika perkalian 2 suku dengan 2 suku, maka ingat urutannya yang pertama di sini. 2A dulu dikali dengan 3A. Depan dikalikan dengan depan. Nah, 2A dikali 3A. Terus perhatikan tandanya juga. Kemudian depan dikalikan dengan belakang. 2A dikalikan dengan negatif. Ingat, ini tanda kurang, berarti 2-nya negatif. 2A dikalikan dengan negatif 2B. Nah, di sini ini ya tandanya kurang karena ini 2B-nya negatif. 2A dikali 2B. Selanjutnya belakang dengan depan. 3B dikali 3A. Selanjutnya belakang dengan belakang. Nah, 3B dikali 2B. Jangan lupa 2B-nya itu negatif, maka di sini negatif atau dikurangi. Nah, jadi depan-depan, kemudian depan belakang, belakang depan, belakang kali belakang. Ayo kita hitung. 2A dikali 3A sama dengan 2 kali 3, 6. A-nya menjadi A pangkat 2, A-nya ada 2. 2 dikurangi. Nah, di sini 2A dikali 2B menjadi 4AB. Kemudian ditambah 3B kali 3A, bisa 3BA atau bisa 9BA atau juga bisa menulis 9AB, sama saja ya, hanya menukar tempat. Kemudian 3B di sini dikurangi 3B kali 2B, 3 kali 2 6B kali B, B-nya jadi ada 2 atau B pangkat 2. Nah, sekarang cek apakah ada variabel yang sama. Di sini ada negatif 4AB dengan 9AB. Di sini kalau variabelnya sama, kita jumlahkan. Oke, negatif 4 berarti pinjam 4, bayar 9. Berarti lebih kan? Lebih 5AB. Nah, jadi hasil akhirnya 6A pangkat 2 ditambah 5AB dikurangi 6B pangkat 2. Selesai. Oke, next ya. Masih perkalian 2 suku dengan 2 suku supaya lebih memahami. Nah, coba ini kita kerjakan. X dikurangi 3Y dengan 2X tambah Y. Berarti langkah pertama kita tuliskan dulu, kata dengannya hilangkan menjadi X dikurangi 3Y dikali, langsung tulis lagi dalam kurung, tidak usah pakai tanda kali. Kalau mau pakai tanda kali juga tidak apa-apa. 2X tambah Y. Mari kita hitung, ingat urutannya. Pertama, depan kali depan, X dikali 2X. Nah, X-nya itu kan 1. 1 kali 2, 2. X kali X, jadi X-nya pangkat 2. X-nya ada 2. Kemudian depan dengan belakang, X dikali dengan Y. Nah, positif ya, itu tambah sama-sama positif, berarti positif X Y, satukan. X kali Y berarti XY. Selanjutnya belakang dengan depan, ini 3-nya jangan lupa negatif. Negatif 3 dikali negatif 2 berarti negatif 6. Y kali X, boleh YX, boleh XY, sama saja. Selanjutnya terakhir, belakang dikalikan dengan belakang. Negatif, jangan lupa, negatif 3Y dikali Y. Berarti negatif kali positif, negatif 3 kali 1,
3 Y kali Y, Y-nya pangkat 2 atau Y-nya ada 2. Sekarang periksa apakah ada variabel yang sama. Ternyata ada XY atau 1XY dikurangi 6XY. 1 bayar 1 pinjam 6, berarti masih kurang. Berarti hasil akhirnya 2X pangkat 2 XY dikurangi 6 negatif 5XY. Nah, masih kurang 5 ya. Dikurangi 3Y pangkat 2. Oke, selesai. Ini jawabannya. Selanjutnya, perkalian 2 suku dengan 3 suku. Wah, semakin banyak. Oke, kalikan 2X kurangi 3Y tambah 5 dengan 2X dikurangi 1. Berarti kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, kata dengannya kita ganti menjadi kali. Ini urutannya sama kayak tadi, gantian. Pertama, 2X dulu dikali dengan 2X. Nah, dari depan kita kalikan bersama yang depan dulu sini. Kemudian negatif 3Y kita kalikan juga dengan 2X. Terakhir 5 dikali dengan 2X. Nah, di sini 2X dikali dengan 2X tadi ya. Kemudian negatif 3Y dikali dengan 2X. Nah, negatif 3 ingat. Kemudian 5 dikali dengan 2X. Selanjutnya, sekarang gantian karena 2X sudah dikalikan dengan semuanya. Sekarang yang negatif 1. 2X dikali dengan negatif 1. Nah, berarti menjadi negatif di sini. Kemudian negatif 3Y dikali dengan negatif 1. Negatif kali negatif menjadi positif. Kemudian terakhir 5 dikali dengan negatif 1. Negatif 5 dikali dengan negatif 1. Hasilnya negatif ya, positif kali negatif. Di sini 5 kali 1. Mari kita hitung. 2X dikali 2X menjadi 4X pangkat 2. 3Y, negatif 3Y dikali 2X sama dengan negatif 6XY. 5 dikali 2X sama dengan 10X. Negatif 2X kali 1 sama dengan negatif 2X. 3Y kali 1 sama dengan 3Y. Dan negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Sekarang periksa apakah ada variabel yang sama. Ya, ini dia. 10X dikurangi 2X. Maka menjadi hasil akhirnya adalah 4X pangkat 2 dikurangi 6XY ditambah 8X. 10X kurangi 2X sama dengan 8X. Ditambah 3Y dikurangi 5. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada operasi pecahan aljabar. Pecahan aljabar itu bisa kita sebut pembagian aljabar. Nah, kan pecahan itu misalkan 1/2 artinya 1 dibagi 2. Jadi bisa dikatakan ini pembagian aljabar. Contoh, sederhanakan 27P pangkat 3 Q pangkat 2 R per 9P pangkat 2Q. Berarti ini artinya kan dibagi ya. Nah, ini dibagi. Berarti kita angkanya dulu. 27 dibagi 9. 27 dibagi 9. Kemudian kita satu persatu. P-nya dulu kita selesaikan. Di sini P-nya pangkat 3. Di bawah P-nya pangkat 2. Kalau dalam perkalian pangkatnya itu ditambah. Nah, beda kalau di pembagian pangkatnya berkurang. Ya, berkurang, dikurangi. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi pangkat 2. Yang Q kita selesaikan. Oke, yang di atas atau pembilang Q-nya pangkat 2.
yang di bawah atau di penyebut Q-nya pangkat 1, berarti pangkatnya nanti kita kurangi atau berkurang, Q-nya menjadi pangkat berapa. Kemudian di sini ada R, sedangkan di penyebut tidak ada, berarti tulis lagi saja R-nya. Tetap. Mari kita hitung 27 dibagi 9 sama dengan 3. P-nya menjadi 3 kurang 2, 1. Nah, 1 itu biasanya tidak ditulis. Ya, di sini P saja. Ini artinya 1. Q-nya 2 kurang 1 juga 1. Dan R-nya tetap 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3P QR. Dari angka dulu bagikan, kemudian satu per satu variabelnya. Oke, next selanjutnya. 4A pangkat 5, B pangkat 3, C. 2 per 12 A pangkat 3B. Oke, kita bagikan dulu. Berarti ini artinya kan dibagi. Sama dengan 4 per 12. Bisa nggak 4 dibagi 12? Kalau tidak bisa, berarti sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Menjadi bagi 4 bagi 4 menjadi 1 per 3. Nah, maka di sini berarti kemudian kita A-nya 5 dikurangi 3. B-nya 3 dikurangi 1. C-nya tulis lagi karena tidak ada temannya ya. Berarti hasil akhirnya berapa? 1 per 3 A pangkat 2 B pangkat 2 C. Nah, ini hasil akhirnya. Semoga bisa ya teman-teman. Selanjutnya, sederhanakan X pangkat 2 ditambah 4X per X tambah 4. Ini adalah pembagian 2 suku dengan 2 suku. Kalian ingat pokoknya, kalau kalian nemu soal yang di bawahnya atau penyebutnya itu 2 suku, caranya gampang banget. Oke, cara 1. Langkah pertama, kalian harus melihat penyebutnya dulu. Penyebutnya berapa? X tambah 4. Maka kita harus merubah pembilangnya atau yang di atasnya juga harus ada X tambah 4-nya. Menjadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi atas dan bawah itu harus sama. Jika bawahnya X tambah 4, maka atasnya juga harus ada X tambah 4. Loh, kok bisa? Oke, kalian pasti bertanya-tanya, Bu, di sini soalnya X pangkat 2. Sedangkan di sini cuma ada X saja. X pangkat 2-nya kemana? Teman-teman, X pangkat 2 itu adalah X dikali X atau X-nya ada 2. Satunya sudah kita tuliskan di sini. Nah, ini yang satu. Satunya lagi di mana? Satunya lagi kita simpan di luar dalam kurung, di luarnya tapi kita simpan X satu lagi di sini. Nah, jadi kita jawabannya sudah dapat. Jawabannya mana? Yang di luar tanda dalam kurung, yaitu X. Kenapa kok bisa? Nah, bisa dong karena kita buktikan. Ini kan artinya dikali. Jika di sini ada bentuk aljabar kemudian langsung
bentuk aljabar lagi dalam kurung, ini artinya dikali, bahwa X dikali dengan X hasilnya adalah X pangkat 2. Sama kan? Nah, kemudian X dikali dengan 4 hasilnya adalah 4X. Nah, sama kan? Jadi, jawaban akhirnya adalah X yang berada di luar tanda kurung. Kenapa? Yang di dalam kurungnya kemana? Yang di dalam kurungnya X tambah 4 dengan X tambah 4 yang di bawah kita bagikan. Hasilnya bukan habis, sebetulnya hasilnya adalah 1. Nah, hanya 1 itu biasanya tidak kita tuliskan. Jadi jawabannya hanya X saja. Paham kan? Mudah banget ternyata ya cara mengerjakannya. Jika kalian menemukan soal yang di sini penyebutnya itu 2 suku, maka ini langkahnya. Ini adalah cara pertama. Oke, supaya kalian lebih paham, coba kerjakan yang kedua. Nah, 3X pangkat 2 dikurangi 6X per X min 2. Maka langkah pertama kita lihat bahwa penyebutnya adalah X min 2. Nah, maka kita ubah bentuk yang di atas, harus ada apa? Harus ada X min 2-nya. X dikurangi 2 atau. Tapi jangan lupa yang di atas kasih tanda kurung. Harus ada di dalam kurung ya. Nah, sekarang kita cari. Di sini Bu, X-nya pangkat 2. Ini baru ada 1. Satunya kita simpan di mana? Di luar tanda dalam kurung. Bu, di sini ada angka 3 loh. 3-nya kita simpan mana? Di depan X yang di luar tanda dalam kurung. Nah, kita buktikan. 3X kali X hasilnya adalah 3X pangkat 2. Oke, sudah sama? Sama. 3X dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6X. Sudah sama? Sama dong. Jika semuanya sudah sama, kita lihat lagi. X min 2 kita bagikan dengan X min 2 atau kita coret. Udah, itu hasilnya 1 sebetulnya, bukan habis. Jadi hasil akhirnya mana teman-teman? Hasil akhirnya adalah yang di sini. Nah, ini dia hasil akhirnya yang tidak kita coret, pokoknya sisanya yang berada di luar tanda dalam kurung yang di atas. Pokoknya yang tidak kita coret. Tapi hasil akhirnya adalah 3X. Ini adalah cara pertama, gampang banget. Bagaimana dengan cara kedua? Jadi nanti kalian bisa pilih, boleh pakai cara 1 atau 2. Oke, cara yang kedua adalah seperti berikutnya nih. Dengan menggunakan pembagian bersusun. Berarti ini kita tulis menjadi yang di pembagian bersusun menggunakan sini. Nah, pembagian kurung, dalam kurung. Yang di atas berarti yang di dalam. X pangkat 2 ditambah 4X. Yang di luar itu yang bawah. X tambah 4. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Oke. Naik itu dibagi
ya, dibagi. Kalau turun itu dikali. Oke, apa maksudnya naik dan turun nanti kita bahas. Kalau turun itu dikali. Nah, langkah pertama. Kita naik dulu. Kalau naik tapi hanya depannya saja. Kalau turun itu kedua-duanya. Kayak perhatikan ya. Kita naik dulu. Naik. Sini. Naik itu depannya saja. X pangkat 2 ini dibagi X. Nah, kalau dibagi pangkatnya berkurang. Berarti hasilnya berapa? X pangkat 2 dibagi X ya. X. Setelah naik kita turun. Nih. Oke, turun. Mana yang turun? Dari X. Kalau turun dikali X dikali dengan X. Simpan hasilnya di sini. X pangkat 2. Kalau turun jangan hanya depannya tapi kedua-duanya. Kemudian gantian X dikali 4 ditambah 4X. Setelah selesai naik kemudian turun baru kita kurangi. Nah, kurang. Lihat di sini. Semuanya sama kan? X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Hasilnya habis. 4X dikurangi 4X hasilnya habis. Kalau di sini hasilnya adalah 0. Berarti hasil akhirnya mana? Ini dia. Hasil akhirnya yang di atas di sini. Jadi sama dengan X sama kan dengan yang tadi. Nah, ini hasil akhirnya. Bagaimana yang kedua? Oke, bisa ya. Selanjutnya yang kedua. Nah, sama kan hasilnya X. Oke. Sini kita menggunakan pembagian bersusun. Sini sama dengan yang di dalam yang atas. 3X pangkat 2 dikurangi 6X. Yang di bawah, yang di luar, X dikurangi 2. Oke, berarti kita naik dulu. Naik itu depan dengan depannya aja. 3X pangkat 2 dibagi 1X. 3 bagi 1 berapa? 3. X pangkat 2 dibagi X berapa? Pangkatnya berkurang, jadi tinggal 1 X saja. Selanjutnya setelah selesai naik, turun. Tapi kalau turun kedua-duanya dikali, turun ingat dikali. 3X dikali X. 3X pangkat 2. Kemudian turun lagi 3X dikali negatif 2. Negatif 6X. Setelah selesai naik, turun, baru dikurang. Berarti ini dibagi karena sama. 3 dikurangi 3 habis. Negatif 6X dikurangi negatif 6X habis. Hasilnya 0. Kalau sudah 0 berhenti. Berarti hasil akhirnya mana? Ini 3X sama dengan di sini 3X hasil akhirnya.
Nah, seperti itu caranya. Boleh menggunakan cara satu di sini yang mencari bilangan. Sini, nah tinggal kita isi X, karena X kali X adalah X kuadrat, tapi harus mencari ya bilangannya sendiri. Kemudian X kali 4 itu 4X. Boleh menggunakan cara yang kedua. Selanjutnya, sederhanakan X tambah 27 dibagi 9. Nah, ini di atasnya 2 suku, di bawahnya 1 suku. Berarti ini adalah dipisahkan dulu. Nah, dipisahkan. Pertama, yang X. Oke, Mak, di sini ada angka 3 ya. 3X ditambah 27 per 9, maksudnya di sini. Oke, kita pertama yang depan dulu. 3X dibagi dengan 9, pisahkan. Kemudian 27 dibagi dengan 9 di sini. 3 bagi 9 bisa tidak? Kalau tidak bisa, sederhanakan sama-sama dibagi 3, yaitu menjadi 1/3X. 27 bagi 9, 3. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya, sederhanakan. Nah, 2X pangkat 2 dikurangi 4X dikali 3 per X. Ini itu cara mengerjakannya. Di sini kan dia tidak memiliki penyebut. 2X pangkat 2 kurangi 4X, kita kalikan dulu dengan 3 di sini. Nah, jadi 3-nya sejajarkan di sini dengan 2X pangkat 3 dikurangi 4X, kalikan dulu. Oke, kita kalikan. Gantian, 3 dulu dengan 2X pangkat 3 menjadi 6X pangkat 3. 3 dikali negatif 4. Negatif 12X. Nah, 4X di sini jadi 12X. Kemudian, setelah seperti ini, kita bagikan di sini. Sama seperti tadi ya, karena di bawahnya 1 suku, kita bagikan gantian dulu di sini. 6X pangkat 3 kita pisahkan dulu, dibagi X pangkat 3. Nah, ingat pembagian pangkatnya berkurang. Oke, di sini Mas, 6X pangkat 3 dibagi X saja, tidak ada pangkat 3-nya ya. Nah, dalam pembagian pangkatnya berkurang, berarti X pangkat 3 dikurangi X pangkat 1 menjadi 6-nya. 6 dibagi di sini kan artinya 1. 6 dibagi 1, 6. X pangkat 3 dibagi X, X pangkat 2. Kemudian pisahkan sini, dikurangi 12X pun dibagikan dengan X. Jadi yang tadinya menyatu di sini kita pisahkan. Ini artinya ada 1 ya. 12 dibagi 1, 12. X dibagi X, hasilnya habis ya, X-nya 1 kurang 1, 0. Berarti 0 itu kan artinya 1. Nah, di sini X dibagi X-nya, X-nya habis. Berarti sisa 12 saja. Nah, ini. Jadi inilah hasil akhirnya. Jadi ini pokoknya kalau menemukan soal seperti ini kalikan dulu dengan angka yang atas. Itu tentang pecahan aljabar, dan semua yang tadi kita bahas adalah operasi-operasi dalam bentuk aljabar. Nah, oke teman-teman, itulah tentang operasi pada bentuk aljabar. Semoga apa yang sudah disampaikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.